Lini masa media sosial kemarin diramaikan dengan tagar nyala untuk Yuyun. Netizen mengecam perilaku keji 14 pria yang memperkosa Yuyun di sebuah desa terpencil di Bengkulu. Keluarga sebelumnya melaporkan Yuyun hilang dan belum pulang sekolah. 2 hari kemudian, jasad Yuyun ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Pengguna media sosial menyatakan kegelisahannya terkait kasus Yuyun, remaja yang tewas setelah diperkosa 14 pria di sebuah desa terpencil di Bengkulu kemarin. Tagar nyala untuk Yuyun sambung menyambung disebarkan lewat media sosial untuk menunjukkan simpati mereka atas kasus ini. Aparat Polres Rejang Lebong Curup dan Polsek Padang Ulat Tanding Bengkulu bergerak cepat mengungkap tabir di balik penemuan jenazah remaja yang diketahui bernama Yuyun. Siswa di SMPN 51 Atap Desa Kasih Kasubun, Kecamatan Padang Ulat Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Korban ditemukan dalam kondisi terikat dan tanpa busana. Sejumlah tubuh korban juga banyak ditemukan bekas luka dan bekas kekerasan seksual. Polisian kemudian menangkap 12 dari 14 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun. 2 pelaku masih dalam pengejaran polisi. Mirisnya, 7 orang pelaku masih di bawah umur. Dan ini sangat memilukan. Karena apa? Karena korban adalah seorang siswa yang masih sekolah, umur 15 tahun, diperkosa secara bergantian, beramai-ramai. Yang lebih memilukan lagi, saat mencari anak yang hilang ini, ikut juga. Kemudian pada saat menguburkan, ikut juga, melayat ikut juga. Ini sangat memilukan. Mereka-mereka ini sudah harus dihukum yang layak lah. Kita ungkap 12 ya, 12 orang dan masih ada beberapa orang lagi yang akan kita kejar ya, akan kita tangkap. Mereka-mereka ini sudah harus dihukum yang layak lah. Kejadian ini bermula dari pelaku yang tengah berpesta minuman keras jenis tuak. Dalam pengaruh minuman keras, para tersangka kemudian memerkosa Yuyun yang sedang berjalan kaki dari sekolah menuju rumahnya. Naas, Yuyun tak dapat melawan. Para tersangka dengan keji bergantian memerkosa Yuyun hingga nyawa Yuyun tak terselamatkan. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Hadi Wijaya, Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak mempermasalahkan tentang tuntutan penghentian reklamasi pada aksi buruh May Day besok. Ya, Ahok menduga ada unsur politisasi terkait masuknya masalah reklamasi pada unjuk rasa buruh tahun ini. Salah satu isu yang menjadi tuntutan pada unjuk rasa buruh besok adalah tuntutan untuk penghentian reklamasi di sejumlah wilayah, termasuk di pantai utara Jakarta. Masalah reklamasi menjadi isu yang sengaja diangkat oleh kaum buruh, diantaranya oleh Kesatuan Serikat Pekerja Indonesia dan Serikat Buruh Indonesia. Menanggapi masalah tersebut, Gubernur DKI Jakarta justru mempertanyakan motif tuntutan penghentian reklamasi. Menurut Ahok, tidak ada kaitannya dengan Hari Buruh Internasional dengan masalah reklamasi ini. Ya, saya kira itu namanya hak-haknya mereka. Kok buruh hubungannya dengan reklamasi? Padahal reklamasi itu akan menciptakan lapangan kerja. Seperti udahlah, kalau dicampur-campur gitu ya susah. Balik informasi lain, keputusan mengejutkan datang dari Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi. Rustam secara tiba-tiba memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya. Benarkah pengunduran diri Rustam terkait dengan persaingan politik menjelang Pilgub DKI 2017? Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu, bahwa Pak Gubernur menilai kinerja saya masih kurang. Nah, kalau sebagai bawahan dinilai oleh atasan kinerjanya masih kurang, ya saya berpikir ya sudah. Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya. Rustam bahkan telah berpamitan kepada Ahok dan seluruh PNS di jajaran Wali Kota Jakarta Utara. Dalam pernyataannya, Rustam memohon maaf atas kesalahannya selama menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara sejak Januari 2015. Sebelum mengundurkan diri, Rustam Effendi sempat mencurahkan isi hatinya di media sosial miliknya. Dalam statusnya, Rustam mengungkapkan kekecewaan karena telah difitnah dan dianggap bersekongkol dengan pihak tertentu. Namun, sebelum menerima surat pengunduran diri, Ahok berpendapat Rustam terlalu berlebihan dalam menanggapi tudingan yang disampaikannya dalam rapim penanganan banjir.
Ahok menjelaskan, tudingan bahwa Rustam bersekongkol dengan Yusril Iza Mahendra menghambat penanganan wilayah Jakarta Utara hanyalah sebuah gurauan belaka. Namun demikian, Ahok tidak menampik bahwa dalam beberapa kasus, Rustam tidak jarang enggan menjalankan perintah yang disampaikan oleh Ahok. Lagi kemarin juga saya kira beliau salah paham saja, yang lain ketawa kok, aku juga bercanda kok. Aku juga tahu dia nggak berhubungan sama Yusril. Aku cuma ketawain dia aja, yang lain ketawa. Nah, makanya kalau orang main politik, perasaannya langsung kena. Kalau kita bercanda, orang nggak ada kepentingan, nggak marah kok, ketawa-ketawa semua. Kakak, saya udah panggil dia berkali-kali. Pak Wali Kota ini dia udah perasaan, tau nggak? Pertama saya panggil dia itu kasus waktu KBN tenggelam. Saya bilang, KBN itu di Cakung Cilincing, itu nggak mungkin tenggelam. Pasti ada yang nyumbatin saluran. Karena laut nggak pasang. Dia bilang laut pasang nggak turun, coba lu lihat. Itu pertama. Saya panggil dia. Saya bilang, kamu jangan terlalu banyak main-main politik loh, saya bilang. Kini Ahok mengaku telah menerima surat pengunduran diri Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi. Sebagai pengganti Rustam, Ahok menunjuk Wakil Wali Kota Jakarta Utara sebagai pejabat sementara Wali Kota Jakarta Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso angkat bicara soal sikap Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi yang mengundurkan diri. Sutioso yang akrab dipanggil Bang Yos mengingatkan pemimpin itu harus mengedepankan hati. Apa nih, Pak? Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta, apa yang pernah dilakukan Bang Yos dengan Gubernur DKI Jakarta saat ini Basuki Cahayapurnama tidak bisa disamakan. Seorang Ahok memiliki gaya kepemimpinan tersendiri. Namun Bang Yos mengungkapkan, meski dirinya berlatar belakang militer, Bang Yos tidak memimpin ala militer. Rustam Effendi mengundurkan diri dari Wali Kota Jakarta Utara setelah mengaku kinerjanya dalam setahun terakhir kurang memuaskan. Rustam mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada Senin kemarin. Karena Rustam tidak ingin mengecewakan atasannya, di mana soal tudingan adanya geng golf di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, bagi Bang Yos itu hal biasa. Bisa jadi sebagai ajang menjalin komunikasi sekaligus berolahraga. Salah satu yang dipersoalkan Rustam mundur adalah soal geng golf di lingkungan Pemprov ini. Bang Yos tidak mempermasalahkan gaya kepemimpinan Ahok, namun Bang Yos bisa memahami apa yang dikeluhkan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi. Karena dia merasa didukung banyak orang, jadi dia merasa panas, Pak. Ya gimana Pak dengan pernyataan itu, Pak? Kota itu kan level sudah eselon sudah cukup atas lah ya gitu levelnya ya. Ya pasti ada sebabnya dia melakukan itu kan. Itu patut kita evaluasi gitu kan. Karena itulah pendekatan lain. Kalau saya kan saya dekati hatinya gitu. Karena buat saya itu adalah keluarga saya gitu. Kalau salah saya marahi gitu. Tapi kalau benar ya saya harus puisi gitu. Kalau kerjanya baik. Itu aja reward and punishment di manapun saya terapkan. Sekarang di PIN aja Pak, ada orang tak maki-maki dan nggak pernah, karena itu cara kepemimpinan memang gaya saya seperti itu. Walaupun saya militer dari Kopassus, tidak berarti saya sembarang nempelin orang maki-maki orang, aku nggak kayak begitu kan. Sekali lagi ini kan gaya masing-masing. Kalau gaya Ahok seperti itu juga nggak salah, dia memang pemimpin punya hak untuk menerapkan gayanya masing-masing. Pemirsa, pengampunan pajak jika tidak ditangani dengan baik bisa menjadi bumerang untuk Indonesia. Pengampunan pajak berpotensi membawa masuk dana sekitar 500 triliunan lebih. Dana sebesar itu perlu diimbangi dengan instrumen penampungan dana. Jika tidak dipersiapkan, dana masuk itu bisa jadi masalah untuk iklim investasi dalam negeri. Ingin secepatnya menyiapkan instrumen investasi apa yang harus kita persiapkan apabila harus uang masuk itu benar-benar pada posisi yang berbondong-bondong, yang besar-besaran, baik investasi portofolio maupun investasi langsung. Persiapkan Pak Menteri Keuangan melapor. Inilah pesan Presiden Joko Widodo menyambut rancangan undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty yang ditargetkan akan sah pada akhir bulan ini. Nantinya kebijakan tax amnesty membuka kesempatan pendaftaran hingga 31 Desember 2016. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Haddad setuju.
Dana hasil kebijakan teks amnesti diarahkan ke sektor produktif jangka panjang, misalnya investasi di sektor infrastruktur atau perbankan. Oh iya, karena kan likuiditas jadi longgar. Kalau likuiditas jadi longgar, kan kemudian dana bisa jadi lebih murah. Ya, karena dana bisa lebih murah, kan kredit bisa. Jadi saya kira simpel saja sebetulnya. Yang penting sebetulnya saya concernnya lebih pada begitu uang masuk, bagaimana kemudian bisa teralokasi ke sumber daya yang lebih produktif. Bukan tanpa alasan, pengamat pajak Justinus Prastowo mengkalkulasi jika dana repatriasi yang masuk ke Indonesia lebih dari 500 triliun rupiah, maka akan berbahaya bagi iklim investasi di Indonesia. Kalau kita tiba-tiba kebanjiran likuiditas, itu juga nggak baik bagi perekonomian kita. Apalagi devisa kita kan hanya 110 miliar, itu hanya sekitar 1.200 triliun. Kalau sampai 2 kali devisa, tiba-tiba rupiah akan menguat 2 kali. Ekspor kita, yang akan bahaya adalah ekspor kita. Di sisi lain, ekonom dari Indef, Eni Sri Hartati mengungkap, pemerintah perlu meningkatkan iklim investasi dan kualitas sumber daya manusia yang lebih kondusif, agar konglomerat berminat mengendapkan dana repatriasi di dalam negeri. Pendaftar teks amnesti pun harus digiring agar menjadi wajib pajak yang taat. Hanya sekedar pengampunan, tetapi iklim usaha tidak kondusif, ya, dan termasuk nanti berdampak kepada terendusnya berbagai bisnis mereka. Tentu kan ini juga ada perhitungan kalkulasi mereka ke depan, bahwa di tahun-tahun ke depan mereka tidak bisa lagi melakukan praktek-praktek penyimpangan terhadap kewajiban pajak gitu. Sementara itu, pemerintah mengungkap salah satu elemen penting dalam keberhasilan program pengampunan pajak ialah kepastian hukum dan kerahasiaan nama bagi pendaftar teks amnesti. Maka akan ada tim gabungan yang memudahkan kepulangan dana WNI di luar negeri ke tanah air. Tim di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak ini, terdiri atas Kapolri, PPATK, BI, Menkumham, dan Kemenlu. Dari Jakarta, tim liputan Metro TV. Pimpinan DPR RI akan segera mencabut surat larangan mengundang Menteri BUMN Rini Sumarno dalam rapat-rapat di DPR. Ketidakhadiran Menteri dalam rapat di Parlemen dinilai justru membuat kinerja Komisi 6 DPR menjadi tidak maksimal. Memang kami sudah rekomendasi Panitia Khusus Pelindo II yang melarang mengundang Menteri BUMN dalam rapat-rapat yang digelar di Parlemen berdampak pada terganggunya koordinasi antara kementerian dengan DPR. Yang terbaru adalah rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR dengan Kementerian ESDM pada Senin siang. Rapat yang membahas sejumlah hal penting seperti kereta cepat dan kinerja BUMN yang semestinya harus dihadiri Menteri hanya diwakilkan oleh seorang deputi. Mestinya pimpinan itu tidak membiarkan kondisinya seperti ini. Tidak ada rapat dengan manajemen BUMN. Coba bayangkan nanti kalau turun sudah draft APBNP perubahan, kan tidak bisa itu dilakukan tanpa kehadiran seorang menteri, atau nanti bisa diwakilkan oleh menteri Menko-nya untuk bicara dengan Komisi 6. Ini kan kemudian menjadi tidak dalam hubungan kerja ini menjadi terganggu. Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan akan segera mencabut surat larangan mengundang Menteri BUMN Rini Sumarno dalam rapat di DPR. Langkah tersebut akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pimpinan Pansus Pelindo II. Mungkin tidak terlalu lama lagi juga surat yang intinya melarang Komisi 6 melaksanakan pengawasan dengan Menteri BUMN itu barangkali ini akan diselesaikan, tentunya dengan didahului dengan, karena waktu itu referensinya dari Pansus Pelindo II, sehingga kita ingin membicarakan lebih detail dengan Pansus Pelindo II. Sebelumnya DPR melalui rapat paripurna pada Desember lalu menyatakan menyetujui rekomendasi Panitia Khusus atau Pansus Pelindo II. Pansus Pelindo dalam rekomendasinya meminta Presiden memecat Menteri BUMN Rini Sumarno karena disebut melanggar konstitusi dan perundang-undangan dalam kasus Pelindo II. Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Fadlizon yang melarang mengundang Menteri Rini Sumarno dalam rapat-rapat di DPR. Tim Liputan Metro TV.
pelabuhan Indonesia. Pemirsa, pengampunan pajak jika tidak ditangani dengan baik bisa menjadi bumerang untuk Indonesia. Pengampunan pajak berpotensi membawa masuk dana sekitar 500 triliunan lebih. Dana sebesar itu perlu diimbangi dengan instrumen penampungan dana. Jika tidak dipersiapkan, dana masuk itu bisa jadi masalah untuk iklim investasi dalam negeri. Ini secepatnya menyiapkan instrumen investasi apa yang naik ke tangan harus kita persiapkan apabila arus uang masuk itu benar-benar pada posisi yang berbondong-bondong, yang besar-besaran, baik investasi portofolio maupun investasi langsung. Saya persiapkan Pak Menteri Keuangan melaporkan. Inilah pesan Presiden Joko Widodo menyambut rancangan undang-undang pengampunan pajak atau teks amnesti yang ditargetkan akan sah pada akhir bulan ini. Nantinya kebijakan teks amnesti membuka kesempatan pendaftaran hingga 31 Desember 2016. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Haddad setuju. Dana hasil kebijakan teks amnesti diarahkan ke sektor produktif jangka panjang, misalnya investasi di sektor infrastruktur atau perbankan. Oh iya, karena kan likuiditas jadi longgar. Kalau likuiditas jadi longgar, kan kemudian dana bisa jadi lebih murah. Ya, karena dana bisa lebih murah, kan kredit bisa. Jadi saya kira simpel saja sebetulnya. Yang penting sebetulnya saya concernnya lebih pada begitu uang masuk, bagaimana kemudian bisa teralokasi ke sumber daya yang lebih produktif. Bukan tanpa alasan, pengamat pajak Justinus Prastowo mengkalkulasi jika dana repatriasi yang masuk ke Indonesia lebih dari 500 triliun rupiah, maka akan berbahaya bagi iklim investasi di Indonesia. Kalau kita tiba-tiba kebanjiran likuiditas, itu juga nggak baik bagi perekonomian kita. Apalagi devisa kita kan hanya 110 miliar, itu hanya sekitar 1.200 triliun. Kalau sampai 2 kali devisa, tiba-tiba rupiah akan menguat 2 kali ekspor kita. Yang akan bahaya adalah ekspor kita. Di sisi lain, ekonom dari Indef, Eni Sri Hartati mengungkap, pemerintah perlu meningkatkan iklim investasi dan kualitas sumber daya manusia yang lebih kondusif, agar konglomerat berminat mengendapkan dana repatriasi di dalam negeri. Pendaftar teks amnesti pun harus digiring agar menjadi wajib pajak yang taat. Hanya sekedar pengampunan, tetapi iklim usaha tidak kondusif, ya, dan termasuk nanti berdampak kepada terendusnya berbagai bisnis mereka. Tentu kan ini juga ada perhitungan kalkulasi mereka ke depan, bahwa di tahun-tahun ke depan mereka tidak bisa lagi melakukan praktek-praktek penyimpangan terhadap kewajiban pajak gitu. Sementara itu, pemerintah mengungkap salah satu elemen penting dalam keberhasilan program pengampunan pajak ialah kepastian hukum dan kerahasiaan nama bagi pendaftar teks amnesti. Maka akan ada tim gabungan yang memudahkan kepulangan dana WNI di luar negeri ke tanah air. Tim di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak ini, terdiri atas Kapolri, PPATK, BI, Menkumham, dan Kemenlu. Dari Jakarta, tim liputan Metro TV. Joko Widodo mengumumkan paket ekonomi ke-12 di Istana Merdeka. Paket kebijakan ekonomi ke-12 ini fokus pada kemudahan izin mendirikan usaha kecil dan menengah. Pengumuman paket kebijakan ekonomi dilakukan usai Presiden memimpin rapat terbatas mengenai Pagu Indikatif 2017. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan fokus paket kebijakan ekonomi ke-12 ini pada kemudahan izin usaha kecil dan menengah. Darmin mencontohkan untuk pengurusan izin usaha menengah yang sebelumnya bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan bisa di atas 3 tahun, saat ini hanya butuh waktu sekitar 4 bulan saja. Sementara itu, dalam rapat terbatas, Presiden membahas peningkatan pelayanan publik, terutama terkait pelayanan di imigrasi, pembuatan KTP, SIM, STNK, juga BPKB yang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tadi Bapak Presiden sudah membangun usaha UKM, tapi ya bukan usaha besar, itu dari awal sampai akhir itu puluhan. Bagaimana caranya memudahkannya, total hari yang harus digunakan untuk membuat satu usaha menengah di Indonesia. Tadinya itu beberapa tahun, ya, beberapa tahun. Ya, tentu ada yang bisa sekaligus dijalankan, bisa, sehingga nggak harus 3 tahun juga secara
secara waktunya gitu. Nah sekarang dia dipermudah menjadi 100 hari, 4 bulan. Detail dengan Pansus Pelindo II. Sebelumnya DPR melalui rapat paripurna pada Desember lalu menyatakan menyetujui rekomendasi panitia khusus atau Pansus Pelindo II. Pansus Pelindo dalam rekomendasinya meminta Presiden memecat Menteri BUMN Rini Sumarno karena disebut melanggar konstitusi dan perundang-undangan dalam kasus Pelindo II. Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Fadlizon yang melarang mengundang Menteri Rini Sumarno dalam rapat-rapat di DPR. Tim Liputan Metro TV. Pelabuhan Indonesia. Pemirsa, pengampunan pajak jika tidak ditangani dengan baik bisa menjadi bumerang untuk Indonesia. Pengampunan pajak berpotensi membawa masuk dana sekitar 500 triliunan lebih. Dana sebesar itu perlu diimbangi dengan instrumen penampungan dana. Jika tidak dipersiapkan, dana masuk itu bisa jadi masalah untuk iklim investasi dalam negeri. Ingin secepatnya menyiapkan instrumen investasi apa yang harus kita persiapkan apabila harus uang masuk itu benar-benar pada posisi yang berbondong-bondong, yang besar-besaran, baik investasi portofolio maupun investasi langsung. Persiapkan Pak Menteri Keuangan melapor. Inilah pesan Presiden Joko Widodo menyambut rancangan undang-undang pengampunan pajak atau teks amnesti yang ditargetkan akan sah pada akhir bulan ini. Nantinya kebijakan teks amnesti membuka kesempatan pendaftaran hingga 31 Desember 2016. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Haddad setuju. Dana hasil kebijakan teks amnesti diarahkan ke sektor produktif jangka panjang, misalnya investasi di sektor infrastruktur atau perbankan. Oh iya, karena kan likuiditas jadi longgar. Kalau likuiditas jadi longgar, kan kemudian dana bisa jadi lebih murah. Ya, karena dana bisa lebih murah, kan kredit bisa. Jadi saya kira simpel saja sebetulnya. Yang penting sebetulnya saya concernnya lebih pada begitu uang masuk, bagaimana kemudian bisa teralokasi ke sumber daya yang lebih produktif. Ya. Bukan tanpa alasan, pengamat pajak Justinus Prastowo mengkalkulasi jika dana repatriasi yang masuk ke Indonesia lebih dari 500 triliun rupiah, maka akan berbahaya bagi iklim investasi di Indonesia. Kalau kita tiba-tiba kebanjiran likuiditas, itu juga nggak baik bagi perekonomian kita. Apalagi devisa kita kan hanya 110 miliar, itu hanya sekitar 1.200 triliun. Kalau sampai 2 kali devisa, tiba-tiba rupiah akan menguat 2 kali. Ekspor kita, yang akan bahaya adalah ekspor kita. Di sisi lain, ekonom dari Indef, Eni Sri Hartati mengungkap, pemerintah perlu meningkatkan iklim investasi dan kualitas sumber daya manusia yang lebih kondusif, agar konglomerat berminat mengendapkan dana repatriasi di dalam negeri. Pendaftar teks amnesti pun harus digiring agar menjadi wajib pajak yang taat. Hanya sekedar pengampunan, tetapi iklim usaha tidak kondusif, ya, dan termasuk nanti berdampak kepada terendusnya berbagai bisnis mereka. Tentu kan ini juga ada perhitungan kalkulasi mereka ke depan, bahwa di tahun-tahun ke depan mereka tidak bisa lagi melakukan praktek-praktek penyimpangan terhadap kewajiban pajak. Keputusan mengejutkan datang dari Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi. Rustam secara tiba-tiba memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya. Benarkah pengunduran diri Rustam terkait dengan persaingan politik menjelang Pilgub DKI 2017? Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu, bahwa Pak Gubernur menilai kinerja saya masih kurang. Nah, kalau sebagai bawahan dinilai oleh atasan kinerjanya masih kurang, ya saya berpikir ya sudah. Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya. Rustam bahkan telah berpamitan kepada Ahok dan seluruh PNS di jajaran Wali Kota Jakarta Utara. Dalam pernyataannya, Rustam memohon maaf atas kesalahannya selama menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara sejak Januari 2015. Sebelum mengundurkan diri, Rustam Effendi sempat mencurahkan isi hatinya di media sosial miliknya. Dalam statusnya, Rustam mengungkapkan kekecewaan karena telah difitnah dan dianggap bersekongkol dengan pihak tertentu. Namun, sebelum menerima surat pengunduran diri, Ahok berpendapat
Rustam terlalu berlebihan dalam menanggapi tudingan yang disampaikannya dalam rapim penanganan banjir. Ahok menjelaskan, tudingan bahwa Rustam bersekongkol dengan Yusril Iza Mahendra menghambat penanganan wilayah Jakarta Utara hanyalah sebuah gurauan belaka. Namun demikian, Ahok tidak menampik bahwa dalam beberapa kasus, Rustam tidak jarang enggan menjalankan perintah yang disampaikan oleh Ahok. Lagi pula kemarin juga saya kira beliau salah paham saja. Yang lain ketawa kok, aku juga bercanda kok. Aku juga tahu dia nggak pernah hubungan sama Yusril. Aku cuma ketawain dia aja. Yang lain ketawa. Nah makanya kalau orang main politik, perasaannya langsung kena. Kalau kita bercanda orang nggak ada kepentingan, nggak marah kok, ketawa-ketawa semua. Pakak. Saya udah panggil dia berkali-kali. Pak Wali Kota ini makanya dia udah perasaan, tau nggak? Pertama saya panggil dia itu kasus waktu KBN tenggelam. Saya bilang KBN itu di Cakung Cilincing itu nggak mungkin tenggelam, pasti ada yang nyumbatin saluran karena laut nggak pasang. Dia bilang laut pasang nggak turun, coba lu lihat. Itu pertama. Saya panggil dia, saya bilang kamu jangan terlalu banyak main-main politik loh, saya bilang. Kini Ahok mengaku telah menerima surat pengunduran diri Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi. Sebagai pengganti Rustam, Ahok menunjuk Wakil Wali Kota Jakarta Utara sebagai pejabat sementara Wali Kota Jakarta Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso angkat bicara soal sikap Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi yang mengundurkan diri. Sutioso yang akrab dipanggil Bang Yos mengingatkan pemimpin itu harus mengedepankan hati. Seperti apa nih Pak? Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta, apa yang pernah dilakukan Bang Yos dengan Gubernur DKI Jakarta saat ini Basuki Cahayapurnama tidak bisa disamakan. Seorang Ahok memiliki gaya kepemimpinan tersendiri. Namun Bang Yos mengungkapkan, meski dirinya berlatar belakang militer, Bang Yos tidak memimpin ala militer. Rustam Effendi mengundurkan diri dari Wali Kota Jakarta Utara setelah mengaku kinerjanya dalam lini masa media sosial kemarin diramaikan dengan tagar nyala untuk Yuyun. Netizen mengecam perilaku keji 14 pria yang memperkosa Yuyun di sebuah desa terpencil di Bengkulu. Keluarga sebelumnya melaporkan Yuyun hilang dan belum pulang sekolah. 2 hari kemudian, jasad Yuyun ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Pengguna media sosial menyatakan kegelisahannya terkait kasus Yuyun, remaja yang tewas setelah diperkosa 14 pria di sebuah desa terpencil di Bengkulu kemarin. Tagar nyala untuk Yuyun sambung menyambung disebarkan lewat media sosial untuk menunjukkan simpati mereka atas kasus ini. Aparat Polres Rejang Lebong Curup dan Polsek Padang Ulat Tanding Bengkulu bergerak cepat mengungkap tabir di balik penemuan jenazah remaja yang diketahui bernama Yuyun. Siswa di SMPN 51 Atap Desa Kasihkasubun Kecamatan Padang Ulat Tanding Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu. Korban ditemukan dalam kondisi terikat dan tanpa busana. Sejumlah tubuh korban juga banyak ditemukan bekas luka dan bekas kekerasan seksual. Polisian kemudian menangkap 12 dari 14 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun. 2 pelaku masih dalam pengejaran polisi. Mirisnya, 7 orang pelaku masih di bawah umur. Dan ini sangat memilukan. Karena apa? Karena korban adalah seorang siswa yang masih sekolah, umur 15 tahun, diperkosa secara bergantian, berame-rame. Yang lebih memilukan lagi saat mencari anak yang hilang ini ikut juga. Kemudian pada saat menguburkan ikut juga, melayat ikut juga. Ini sangat memilukan. Mereka-mereka ini sudah harus dihukum yang layak lah. Kita ungkap 12 ya, 12 orang dan masih ada beberapa orang lagi yang akan kita kejar ya, akan kita tangkap. Mereka-mereka ini sudah harus dihukum yang layak lah. Kejadian ini bermula dari pelaku yang tengah berpesta minuman keras jenis tuak. Dalam pengaruh minuman keras, para tersangka kemudian memerkosa Yuyun yang sedang berjalan kaki dari sekolah menuju rumahnya. Naas, Yuyun tak dapat melawan. Para tersangka dengan keji bergantian memerkosa Yuyun hingga nyawa Yuyun tak terselamatkan. Dari Rejang Lebong Bengkulu, Hadi Wijaya, Metro TV.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak mempermasalahkan tentang tuntutan penghentian reklamasi pada aksi buruh May Day besok. Ya, Ahok menduga ada unsur politisasi terkait masuknya masalah reklamasi pada unjuk rasa buruh tahun ini. Salah satu isu yang menjadi tuntutan pada unjuk rasa buruh besok adalah tuntutan untuk penghentian reklamasi di sejumlah wilayah, termasuk di pantai utara Jakarta. Masalah reklamasi menjadi isu yang sengaja diangkat oleh kaum buruh, diantaranya oleh Kesatuan Serikat Pekerja Indonesia dan Serikat Buruh Indonesia. Menanggapi masalah tersebut, Gubernur DKI Jakarta justru mempertanyakan motif tuntutan penghentian reklamasi. Menurut Ahok, tidak ada kaitannya dengan Hari Buruh Internasional dengan masalah reklamasi ini. Ya, saya kira itu namanya hak-haknya mereka. Kok buruh hubungannya dengan reklamasi? Padahal reklamasi itu akan menciptakan lapangan kerja. Seperti udahlah, kalau dicampur-campur gitu ya susah. Balik informasi lain, tahun terakhir kurang memuaskan. Rustam mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada Senin kemarin. Karena Rustam tidak ingin mengecewakan atasannya, di mana soal tudingan adanya geng golf di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, bagi Bang Yos itu hal biasa. Bisa jadi sebagai ajang menjalin komunikasi sekaligus berolahraga. Salah satu yang dipersoalkan Rustam mundur adalah soal geng golf di lingkungan Pemprov ini. Bang Yos tidak mempermasalahkan gaya kepemimpinan Ahok, namun Bang Yos bisa memahami apa yang dikeluhkan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi. Karena dia merasa didukung banyak orang, jadi dia merasa panas Pak, ya jumawa Pak. Kota itu kan level sudah eselon sudah cukup atas lah ya gitu levelnya ya. Ya pasti ada sebabnya dia melakukan itu kan. Itu patut kita evaluasi gitu kan. Karena itulah pendekatan lain. Kalau saya kan saya dekati hatinya gitu. Karena buat saya itu adalah keluarga saya gitu. Kalau salah saya marahi gitu. Tapi kalau benar ya saya harus puisi gitu. Kalau kerjanya baik. Itu aja reward and punishment di manapun saya terapkan. Sekarang di PIN aja Pak, ada orang Pak maki-maki dan nggak pernah, karena itu cara kepemimpinan memang gaya saya seperti itu. Walaupun saya militer dari Kopassus, tidak berarti saya sembarang nempelin orang maki-maki orang, aku nggak kayak begitu kan. Sekali lagi ini kan gaya masing-masing. Kalau gaya Ahok seperti itu juga nggak salah, dia memang pemimpin punya hak untuk menerapkan gayanya masing-masing. Pemirsa, pengampunan pajak jika tidak ditangani dengan baik bisa menjadi bumerang untuk Indonesia. Pengampunan pajak berpotensi membawa masuk dana sekitar 500 triliunan lebih. Dana sebesar itu perlu diimbangi dengan instrumen penampungan dana. Jika tidak dipersiapkan, dana masuk itu bisa jadi masalah untuk iklim investasi dalam negeri. Ingin secepatnya menyiapkan instrumen investasi apa yang harus kita persiapkan apabila harus uang masuk itu benar-benar pada posisi yang berbondong-bondong, yang besar-besaran, baik investasi portofolio maupun investasi langsung. Persiapkan Pak Menteri Keuangan melapor. Inilah pesan Presiden Joko Widodo menyambut rancangan undang-undang pengampunan pajak atau teks amnesti yang ditargetkan akan sah pada akhir bulan ini. Nantinya kebijakan teks amnesti membuka kesempatan pendaftaran hingga 31 Desember 2016. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Hadad setuju. Dana hasil kebijakan teks amnesti diarahkan ke sektor produktif jangka panjang, misalnya investasi di sektor infrastruktur atau perbankan. Oh iya, karena kan likuiditas jadi longgar. Kalau likuiditas jadi longgar, kan kemudian dana bisa jadi lebih murah. Ya, karena dana bisa lebih murah, kan kredit bisa. Jadi saya kira simpel saja sebetulnya. Yang penting sebetulnya saya concernnya lebih pada begitu uang masuk, bagaimana kemudian bisa teralokasi ke sumber daya yang lebih produktif ini. Bukan tanpa alasan, pengamat pajak Justinus Prastowo mengkalkulasi jika dana repatriasi yang masuk ke Indonesia lebih dari 500 triliun rupiah, maka akan berbahaya bagi iklim investasi di Indonesia. Kalau kita tiba-tiba kebanjiran likuiditas, itu juga nggak baik bagi perekonomian kita. Apalagi devisa kita kan hanya 110 miliar, itu hanya sekitar 1.200 triliun. Kalau sampai 2 kali devisa, tiba-tiba rupiah akan menguat 2 kali. Ekspor kita, yang akan bahaya adalah ekspor kita. Di sisi lain, ekonom dari Indef, Eni Sri Hartati mengungkap, pemerintah perlu meningkatkan iklim investasi dan kualitas sumber daya manusia yang lebih kondusif,
agar konglomerat berminat mengendapkan dana repatriasi di dalam negeri. Pendaftar teks amnesti pun harus digiring agar menjadi wajib pajak yang taat. Hanya sekedar pengampunan, tetapi iklim usaha tidak kondusif, ya, dan termasuk nanti berdampak kepada terendusnya berbagai bisnis mereka. Tentu kan ini juga ada perhitungan kalkulasi mereka ke depan, bahwa di tahun-tahun ke depan mereka tidak bisa lagi melakukan praktek-praktek penyimpangan terhadap kewajiban pajak gitu. Sementara itu, pemerintah mengungkap salah satu elemen penting dalam keberhasilan program pengampunan pajak ialah kepastian hukum dan kerahasiaan nama bagi pendaftar teks amnesti. Maka akan ada tim gabungan yang memudahkan kepulangan dana WNI di luar negeri ke tanah air. Tim di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak ini, terdiri atas Kapolri, PPATK, BI, Menkumham, dan Kemenlu. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pimpinan DPR RI akan segera mencabut surat larangan mengundang Menteri BUMN Rini Sumarno dalam rapat-rapat di DPR. Ketidakhadiran Menteri dalam rapat di Parlemen dinilai justru membuat kinerja Komisi 6 DPR menjadi tidak maksimal. Memang kami sudah rekomendasi Panitia Khusus Pelindo II yang melarang mengundang Menteri BUMN dalam rapat-rapat yang digelar di Parlemen berdampak pada terganggunya koordinasi antara kementerian dengan DPR. Yang terbaru adalah rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR dengan Kementerian ESDM pada Senin siang. Rapat yang membahas sejumlah hal penting seperti kereta cepat dan kinerja BUMN yang semestinya harus dihadiri menteri hanya diwakilkan oleh seorang deputi. Mestinya pimpinan itu tidak membiarkan kondisinya seperti ini. Tidak ada rapat dengan BUMN. Coba bayangkan nanti kalau turun sudah draft APBNP perubahan, kan tidak bisa itu dilakukan tanpa kehadiran seorang menteri, atau nanti bisa diwakilkan oleh menteri Menkonya untuk bicara dengan Komisi 6. Ini kan kemudian menjadi tidak dalam hubungan kerja ini menjadi terganggu. Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan akan segera mencabut surat larangan mengundang Menteri BUMN Rini Sumarno dalam rapat di DPR. Langkah tersebut akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pimpinan Pansus Pelindo II. Mungkin tidak terlalu lama lagi juga surat yang intinya melarang Komisi 6 melaksanakan pengawasan dengan Menteri BUMN itu barangkali ini akan diselesaikan, tentunya dengan didahului dengan, karena waktu itu referensinya dari Pansus Pelindo II, sehingga kita ingin membicarakan lebih